Shalom, selamat malam jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali ada di ibadah tengah minggu supaya biarlah kita semakin hari semakin kita mencari Tuhan ya. Kita tidak semakin undur, jangan kita semakin menjauh dari hadirat Tuhan Bapak Ibu. Hari sudah seperti ini, biarlah hati kita, niat kita semakin menggebu-gebu mencari Tuhan. Jangan biarkan hal apapun membuat kita lalai untuk kita mencari Tuhan, untuk kita menyembah beribadah. Rabu malam adalah sebuah bagian daripada kebaktian gereja kita. Dan jadikan Rabu ini menjadi waktu karena lewat media sosial kita jadi mengecilkan, meremehkan. Jangan, kita akan kehilangan berkat Tuhan. Kita bukan bersekutu dilihat manusia, diperhatikan manusia, tetapi Allah melihat kita. Ketika kita tidak dalam sikap yang benar, maka Tuhan pun bagaimana akan berurusan dengan kita, untuk membela kita, untuk menolong kita. Kalau kita sendiri pun angin-anginan sama Tuhan. Jangan angin-anginan, semangat, tidak sungguh-sungguh. Mari kita jaga apa yang sudah kita alami di dalam roh Tuhan, karena Allah sudah memberikan Roh Kudusnya di dalam kita. Biarlah semangat kita mencari Tuhan terus menyala-nyala, tidak pernah menjadi pudar. Sebab roh yang diberikan Allah kepada kita adalah roh yang luar biasa. Roh yang menyatakan kemuliaan Allah, roh yang membuat kita dapat mengenal Bapa maupun Anak yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu mari biarkan Roh Kudus terus bekerja, mendorong hati kita, membawa kita, bahkan melatih tubuh kita, daging kita, supaya kita tunduk dalam mengikuti kehendak Tuhan. Supaya daging ini bukan yang menguasai kita, tapi roh itulah yang memberi hidup. Dan itu yang mengalahkan daging, menyalibkan daging, sehingga kita hidup menurut pimpinan roh Allah di dalam kita. Amin. Baik, kita akan tetap dalam konteks Roh Kudus di dalam kita. Sebab roh Allah yang diberikan Allah itu sungguh dahsyat ya. Tanpa Roh Kudus maka tidak ada gereja Tuhan, tidak ada orang percaya, tidak ada jemaat, tidak ada orang benar. Tanpa Roh Kudus maka tidak ada perbuatan benar, tidak ada perbuatan yang berkenan kepada Allah, tidak ada kesalehan, tidak ada kekudusan. Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Sejak dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dinyatakan Allah bahwa tanpa Roh Kudus maka tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengenal Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah sedemikian rupa, apalagi dipakainya untuk melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Sebab itu oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita, demikianlah kita dapat menyembah Tuhan, bersekutu, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah jemaat, kita harus perhatikan, Roh Kudus bukan lagi sebagai pribadi yang dijanjikan. Kalau di awal kita berbicara roh yang dijanjikan, hanya untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus sedemikian rupa memperhatikan bagaimana janji Allah tentang Roh Kudus. Tetapi ketika kita berbicara konteks kondisi sekarang ini, sebenarnya Roh Kudus bukan lagi sebagai pribadi yang dijanjikan. Artinya kita tidak lagi bersikap menanti-nanti, nunggu-nunggu kapan ya Roh Kudus itu mengurapi saya, kapan ya Roh Kudus itu memenuhi saya, kapan ya Roh Kudus itu melawat saya. Bukan demikian. Saat ini adalah saat di mana Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan. Bukan ditunggu-tunggu dengan gaya rohani yang paling rohani sekalipun. Maaf, saya tidak katakan kemudian kita tidak perlu berdoa puasa, kita tidak perlu berdoa sendirian. Bukan demikian, berdoalah, tapi sekali lagi, doa yang sedemikian tapi tanpa disertai dengan sebuah keyakinan, pemahaman yang benar bagaimana Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus itu bukan nanti ditunggu di surga, tunggu kira-kira ada ndak yang memanggil dia. Tidak, Roh Kudus sebenarnya sudah mau tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu sudah sangat dekat. Seperti udara yang kita rasakan, oksigen yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kita. Seperti itulah sesungguhnya Roh Kudus ini mau ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, adakah kita sudah menerimanya? Adakah kita sudah mengalaminya? Yang penting sekarang ini adalah bukan kita mencari-cari, atau bahkan kita tidak sekedar menunggu-nunggu, tapi sebenarnya adalah bagaimana kehausan kita, kerinduan kita untuk kita mengalami Roh Kudus itu. Saya percaya dalam segala keadaan, dalam segala waktu,
Roh Kudus itu sudah diberikan pada kita, sebab rohnya sudah dicurahkan kepada semua manusia sejak 2000 tahun yang lalu melalui peristiwa Pentakosta. Jadi sejak itu setiap saat siapapun orang yang mau percaya dan mau mengalami Roh Kudus, sesungguhnya Roh Kudus mau melawat setiap orang. Sebab itu kita tidak heran begitu banyak orang-orang dari keadaan masa lalu yang tadinya begitu buruk, tadinya nggak mungkin percaya Tuhan Yesus, tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi kemudian tidak banyak orang tahu bagaimana Allah berurusan dengan orang jahat ini, orang yang tidak mengenal dan tidak percaya Tuhan ini, dan dia diubahkan oleh Allah sedemikian rupa. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang dicurahkan. Roh Kudus sedang terjadi atas setiap orang. Allah tidak melihat muka ketika Allah berbicara anak laki-laki dan perempuan, orang tua, hamba-hamba. Itu berarti Allah tidak memandang muka. Allah tidak berkata bahwa hanya orang-orang yang sudah melayani saja, hanya hamba-hamba Tuhan saja, hanya mereka yang sudah mengerti arti pelayanan mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus sudah diberikan pada semua orang, tanpa memandang muka, tanpa memandang bulu, tanpa memandang usia. Semua orang yang mau berkata, Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus, aku percaya Engkau adalah roh yang diberikan Allah diam di dalam saya. Roh Kudus, aku tahu Engkaulah penolong dalam hidup, Engkaulah penghibur. Saya memberitahukan, maka Roh Allah bergerak di dalam kehidupanmu. Roh Allah sedang terjadi. Roh Allah saat ini bukan sebuah pribadi. Roh Kudus itu yang jauh di sana, sehingga kita seolah menunggu 1 bulan, 2 bulan. Sampai peristiwa Pentakosta itu sebagai awal. Ketika murid-murid menanti-nantikan itu sebagai awal untuk supaya bagaimana janji Allah yang tadi melalui penantian rasul-rasul itu sungguh dialami oleh penerima yang pertama, menerima Roh Kudus yang pertama-tama. Tapi setelah itu Roh Kudus bekerja sedemikian rupa atas setiap hati. Allah tidak menuntut kita untuk harus berdoa, berpuasa yang sedemikian rupa. Tidak. Yang Allah kehendaki adalah engkau sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Artinya Roh Kudus tidak mempersulit dirinya untuk bertemu dengan kita. Roh Kudus tidak menghalangi dirinya untuk membuat dia diam tinggal di dalam saudara dan saya. Masalahnya adalah, sudahkah kita buka hati, sudahkah kita mau menerima Roh Kudus itu? Dan maukah kita berkata, Roh Kudus ubah hidupku, bentuk aku, jadikan aku baru. Aku mau bertobat, aku mau hidup berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus sedang dicurahkan kepada kita. Allah mau hari-hari ini kita tidak hanya sekedar bersikap pasif, menunggu-nunggu seolah-olah dikasih enggak, datang enggak, mengurapi saya tidak. Tidak, atau kita menunggu seorang hamba Tuhan yang punya karunia khusus, pengurapan baru menumpangkan tangan atas kita, atau berdoa di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, baru kita merasa kepenuhan Roh Kudus. Bukan, jemaat. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sudah bekerja di seluruh dunia ini, yang sedang memenuhi. Allah Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Sebab itu Allah mau supaya kita membuka hati, membuka diri dan berkata, Roh Kudus mari datang, Roh Kudus mari diam, Roh Kudus mari tinggal, Roh Kudus aku perlu Engkau, Roh Kudus aku percaya Engkau ada bersama aku. Maka sesungguhnya Roh Allah sedang memenuhi kita semua. Roh Allah sedang bekerja seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Lihat di sana tidak dikatakan anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda yang ibadah di gereja. Tidak. Maaf, sebaliknya. Sekalipun anak-anak pemuda, remaja di gereja tapi tidak sungguh-sungguh mengharapkan Roh Kudus, maaf, jangan sampai anak-anak, tidak ada klasifikasi dikatakan di situ adalah anak-anak Kristen, anak-anak gereja. Tidak. Perhatikan Bapak Ibu, juga termasuk orang tua. Ini bicara Roh Kudus tidak memandang muka. Roh Kudus tidak melihat label gereja, label Kristen. Yang Allah Roh Kudus lihat itu adalah hatimu. Kalau hatimu percaya, hatimu membuka dirimu. Maafkan, sebab itu Kristen bertahun-tahun kau anak pendeta, kau melayani di gereja, tapi kalau kau tidak haus akan Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam kehidupanmu. Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam engkau. Sekalipun kau aktif di dalam gereja dan sebagainya, pelayanan, tapi kalau engkau sendiri tidak pernah berkata secara pribadi, Roh Kudus, mari, engkau tinggal di dalam saya, engkau berbicara di dalam saya, aku perlu engkau Roh Kudus. Tanpamu Roh Kudus, aku tidak bisa melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, untuk aku dapat dipakai memuliakan Tuhan, untuk aku dapat hidup benar, untuk aku dapat hidup berkenan. Allah tidak melihat sebuah klasifikasi yang sedemikian rupa. Orang itu harus orang yang suci saleh, orang itu harus orang, tidak. Allah mau katakan, asal engkau percaya, engkau mau berkata, ubah hidupku, aku mau bertobat, aku mau menjadi baru, aku mau mengalami Kristus dalam hidupku, juru selamat itu dalam hidupku yang mengampuni aku, maka saya memberitahukan Roh Kudus akan diam di dalam kamu.
Roh Kudus akan bergerak di dalam engkau. Sebab itu yang kita perlukan sekarang ini bukan sebuah hal di mana kita mendekati Roh Kudus dengan cara kita sendiri, yaitu tadi seolah-olah kita dengan kerohanian yang kita bangun, kita berkata Roh Kudus dengan sendirinya. Maaf, Roh Kudus adalah pribadi yang sopan. Roh Kudus tidak dengan sendirinya akan mendobrak masuk dalam hati kita, tapi dia menunggu kita untuk berkata, "Come in, Holy Spirit." Mari masuk dalam hatiku, Holy Spirit. Roh Kudus, kalau engkau tidak buka hatimu, maaf, Roh Kudus bisa jadi dia tidak mau bekerja di dalam hati kita. Karena kita sendiri merasa sudah sibuk, kita sendiri sudah merasa melayani, kita sendiri sudah merasa punya aktivitas pelayanan. Bukan aktivitas kita yang menjadi jaminan meterai keselamatan kita. Bukan pelayanan kita, bukan status kita di dunia. Tapi sepenuhnya bagaimana meterai keselamatan kita itu oleh karena Roh Kudus. Sebab itu jangan mendugakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu menjadi jaminan. Sebab itu pastikan bahwa hati kita selalu terbuka, hati kita selalu haus, hati kita selalu berkata, Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus lawat saya. Kita tidak bisa mengatakan saya sudah terima Roh Kudus. Setiap orang harus mengalami kehidupan yang terus menerus, dipenuhi, dipimpin, disertai, diurapi oleh Roh Kudus secara pribadi. Setiap waktu kita tidak bisa membutuhkan perbuatan Roh Kudus yang kemarin, minggu lalu, apalagi bulan tahun lalu. Maaf, Roh Kudus tidak pernah bekerja dengan hal yang sudah lalu. Roh Kudus selalu bekerja dengan hal yang baru. Sebab itu alami apa yang daripada Roh Kudus hari ini baru dalam kehidupanmu. Yaitu bila mana ketika kita buka hati dan berkata, "Mari Roh Kudus, aku sadar akan kekuranganku, aku kelemahanku, tapi aku tahu bahwa Engkau adalah Roh Allah yang Allah berikan bagiku. Aku mau mengalami Engkau secara pribadi." Maka kemuliaan Allah itu akan terus bekerja, yang akan terus menolong kita, membawa kita untuk berjalan dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi di dalam Tuhan. Roh Kudus adalah bukan lagi sekedar roh yang sekali lagi kita tunggu-tunggu seolah-olah Roh Kudus ini keliling kemana dulu ya, ke Amerika dulu kah, ke Eropa dulu kah, kemudian baru apalagi kita di ujung bumi di timur ini, di Papua kita berpikir Roh Kudus. Bukan jemaat, sekali lagi ini waktunya engkau buka hati, terima, maka Roh Kudus akan mengurapi. Engkau percaya, engkau mau berkata, "Ubah hatiku, aku mau bertobat," Roh Kudus mengurapi. Sekalipun mungkin engkau saat ini seorang yang sangat sederhana, seorang yang sepertinya tidak diperhitungkan oleh manusia, bahkan di dalam gereja sekalipun, sepertinya engkau jemaat yang tidak dikenal, jemaat yang tidak diperhitungkan, orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi kalau engkau berkata, "Roh Kudus, aku tahu engkau ada di sini," engkau roh yang sudah diberikan oleh Allah, bukan hanya sekedar dijanjikan, tapi engkau sudah diberikan Allah kepadaku. Asal aku buka hatiku, maka aku percaya engkau mengalir, engkau menjamah, engkau penuhi hatiku, engkau bekerja, engkau pimpin hidup. Roh Kudus akan bekerja secara nyata dalam kehidupan. Mari kita lihat firman Allah yang berkata demikian melalui Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika banyak orang yang mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus pada ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika orang banyak yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka kemudian berkata, "Apakah yang harus kami perbuat?" Maka jawab Petrus, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau akan apa? Menerima Bapak Ibu. Saya harus berani katakan, tegaskan ini. Ini waktunya kita tidak sekedar menanti-nanti. Ini waktunya kita ini menerima. Yang penting adalah, masalahnya adalah, sudahkah kita memiliki sikap hati yang menerima Roh Kudus? Membuka hati kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Pada waktu itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka kamu akan menerima. Roh Kudus hari-hari ini sedang dicurahkan secara luar biasa. Sebab itu perbuatan ajaib sedang terjadi sana sini. Orang nggak pernah kenal Tuhan Yesus bisa tiba-tiba percaya Tuhan Yesus. Orang tadinya tidak disangka-sangka tiba-tiba bertemu dengan Allah melalui Roh Kudus, dan kemudian dia bisa bersaksi, dia bisa memberitakan Injil karena Roh Kudus sedang bekerja, karena Roh Kudus sedang melawat, karena Roh Kudus sedang menjamah. Sebab itu saya tidak heran ketika melihat ada begitu banyak bentuk kebangunan rohani, bentuk penginjilan, karena memang inilah apa yang sudah
Allah berikan melalui yang sudah dijanjikan. Sekarang janji itu sudah bukan lagi dinanti-nanti, tapi janji itu sudah sifatnya diterima. Diterima dengan iman, percaya, dengan sikap hidup yang benar, sikap hati yang benar, yaitu bertobat, memberi dirimu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah dibaptis. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pertobatan yang berpusat kepada Kristus. Maka Roh Kudus tidak akan bertanggung-tanggung, akan memenuhi kita, akan mengalir dalam kita, akan menjamah, membuat hidup kita sungguh menjadi kehidupan yang berbeda sama sekali dari kehidupan kita yang lama, untuk kita mengalami kehidupan yang baru dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus menerima Roh Kudus saat ini. Saya tidak katakan kita tidak perlu bersikap menanti-nanti. Kita perlu, itu menjadi sebuah bagian gaya hidup. Tapi bicara tentang pribadi, Allah Roh Kudus memberitahukan, kita bukan lagi model Pentakosta. Tuhan tidak lagi, maaf saya harus balik kata Pentakosta model lama, yang kita harus berkata menunggu sekian lama. Roh Kudus seolah-olah jual mahal, kita harus demikian puasa, yang kalau enggak puasa model demikian maka Roh Kudus tidak, kita harus berpuasa 10 hari, 50 hari. Saya percaya Roh Kudus adalah pribadi yang sangat mau bergaul karib. Roh Kudus tidak, hari-hari ini Roh Kudus tahu, bukan hanya iblis tahu waktunya singkat. Roh Kudus adalah Allah yang sedang bekerja dalam diri manusia. Roh Kudus sendiri pun tahu bahwa waktunya, karyanya untuk supaya membuat manusia ini terus mengenal Allah, sungguh-sungguh sedang berhadapan dengan keadaan yang sedang terjadi. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh membuka hati kita. Allah kehendaki adalah open your heart. Buka hatimu, izinkan Roh Allah, biarkan Roh Kudus berurusan. Ketika Allah menempelak dosa-dosamu, ketika Roh Kudus mengingatkan akan kejahatanmu, akan pelanggaran, bertobat supaya Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Engkau boleh ke ibadah berbulan, bertahun-tahun, tapi kalau setiap kali Roh Kudus berbicara kejahatan, dosa dalam dirimu, engkau tidak bertobat, maaf, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam dirimu. Itulah sebabnya kita menjadi orang yang sama dari tahun ke tahun, menghadapi masalah yang sama. Kenapa? Karena kita tidak mau bertobat, karena kita tidak mau percaya. Kalau kita percaya Roh Kudus di dalam diri kita, maka dikatakan bertobat dan percaya terima Kristus, maka Roh Kudus akan mengalir. Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Mari kita mau sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus itu, pertobatan itu, perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka 39 dikatakan selanjutnya pada itu, sebab untuk kamulah janji itu, dan bagi anak cucumu, dan bagi mereka yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah, sebanyak-banyaknya. Untuk kita lah janji itu, yaitu di Roh Kudus itu sudah diberikan, supaya saudara, semua orang, bukan hanya saudara dan saya. Terlalu sedikit kalau cuma kita orang Kristen yang menerima Roh Kudus. Hari-hari ini Roh Kudus sudah sedang bergerak di antara orang-orang yang berkata, kami mau ketemu Tuhan, kami mau mengenal Allah, kami mau bertobat, kami mau berubah. Saya memberitakan Roh Kudus sedang bergerak di antara orang demikian. Orang-orang yang mengatakan bahwa pertobatan menjadi sebuah bagian yang penting. Ketika mereka diingatkan akan pelanggaran kejahatan dan mereka berkata, Roh Kudus berkata kepada Allah, mungkin mereka belum mengenal Roh Kudus, tapi berkata kepada Allah, ya Tuhan, ya Allah, aku mau menjadi manusia yang berbeda, manusia yang baru. Saya percaya Allah dan kuasanya akan, ya tadi kuasanya itu adalah Allah Roh Kudus akan berperkara dengan orang ini. Allah akan berurusan dengan orang ini. Sebab itu saya tidak heran apabila di negara-negara Arab, di negara-negara Timur Tengah yang mayoritas Muslim hari-hari ini, oleh karena kuasa Roh Kudus, banyak orang Muslim bertobat secara luar biasa, terima Tuhan Yesus jauh lebih radikal, jauh lebih militan daripada orang Kristen sendiri. Karena mereka untuk menjadi Kristen di negara mereka di Timur Tengah, di Arab sana, mereka harus pertaruhkan nyawanya. Kita di sini bebas, kita bebas beribadah, tapi sekaligus juga bebas membuat dosa. Sehingga kita sendiri pun menjadikan pribadi Roh Kudus menjadi sebuah pribadi yang biasa. Maaf, kita harus berubah supaya Roh Kudus semakin berkarya, bekerja dengan nyata, bertobat kata Roh Kudus. Sebab untuk itulah Roh Kudus itu dinyatakan di dalam kita, supaya lebih banyak lagi orang percaya, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk bertemu dengan Kristus. Mari kita lihat Galatia pasal ketiga ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 14. Tuhan Yesus membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jujur aja, kebanyakan teologi yang umumnya kalau ngomong berkat Abraham pasti bicara, oh Abraham adalah seorang diberkati secara
materi, kekayaan, harta. Oh, kami memiliki iman Abraham yang bisa membuat kami apa yang tadinya belum kaya jadi kaya, yang sudah kaya bertambah kaya, yang sudah bertambah kaya menjadi semakin kaya. Pikirannya hanya berkat Abraham, hanya bicara tentang bagaimana dengan iman untuk membuat kita diberkati secara materi. Tapi kita lihat Bapak Ibu, yang dimaksudkan berkat Abraham di situ sebenarnya bukan bicara berkat materi, bukan berkat jasmani seperti yang selama ini kita pahami. Seolah-olah menjadi sebuah doktrin tentang iman Abraham yang menjadi orang yang diberkati. Padahal sebenarnya rahasia diberkati di dalam Tuhan, bahkan yang diberikan oleh Allah melalui Abraham adalah kalimat terakhir daripada ayat ini. Tuhan Yesus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada, yang menarik ini Bapak Ibu, bangsa-bangsa lain, supaya diterima oleh bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain pun diselamatkan, supaya bangsa-bangsa lain pun percaya, bahkan termasuk bukan Kristen pun percaya, diselamatkan. Apa itu? Berkat yang membuat orang yang belum Kristen, belum percaya pun bisa mengalami berkat Abraham, keselamatan. Itulah iman, sehingga oleh iman mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Menerima. Kata yang Pak perhatikan, kata menerima. Bangsa-bangsa lain pun akan menerima, orang di luar Kristen pun, ketika mereka sungguh mau bertobat, mau percaya, mau mengalami Tuhan. Walaupun mungkin mereka belum mengenal Kristus, tapi ketika dalam hati mereka menjerit dan berseru, Tuhan, aku tidak mau hidup lama lagi dalam dosa, dalam kejahatan yang menyiksa batinku. Saya percaya Allah itu penuh kasih sayang dan kemurahan. Roh Kudus yang dapat dicurahkan Allah bagi orang ini. Inilah yang menjadi bukti nyata. Bagaimana banyak orang di luar Kristen hari-hari ini bertobat secara luar biasa. Karena mereka sudah capek dengan segala kehidupan manusiawi mereka, yang penuh dengan segala kegagalan, penuh dengan kenyataan pahit, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kesadaran bahwa keadaan berdosa. Dan ketika mereka mau berubah, itulah bertobat, mau mengalami kehidupan yang baru, maka di sana Allah melawat mereka. Itulah fakta yang terjadi di daerah-daerah non-Kristen yang saat ini mengalami kebangunan rohani luar biasa. Sebab itu perhatikan orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau tidak menghauskan, engkau tidak selalu menjaga hatimu haus terhadap Roh Kudus, jangan sampai Roh Kudus hanya menjadi sebuah lawatan yang masa lalu, lawatan yang kemarin, dan kita tidak nikmati sampai hari ini, sehingga kita hanya melihat saja bagaimana karunia-karunia Allah bekerja atas orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk mereka memuliakan Allah dengan cara Roh Kudus mengurapi dan bekerja di dalam mereka. Allah sedang melawat bangsa-bangsa untuk menerima roh yang dijanjikan, menerima. Biarkan Roh Kudus saat ini kita alami, kita rasakan, kita terima. Jemaat, mari jangan menjadi jemaat yang sekiranya, oh Roh Kudus belum jamah saya. Buka hatimu, menangis dengan sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan, akui dosa kita. Bagaimana Roh Kudus diam di dalam kita kalau kita masih sombong dengan dosa-dosa yang kita sembunyikan, masih sombong dengan dosa-dosa yang kita tutupi. Dengan mulut aja kita berkata Roh Kudus. Bagaimana? Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang Allah kehendaki, supaya rohnya itu bekerja di dalam kita, memenuhi kita. Roh Kudus berkenan bekerja di dalam kita dalam segala sesuatu. Maaf, orang dipenuhi Roh Kudus bukan karena tandanya, bukan karena mereka ngomong-ngomong tentang bahasa Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang bertobat, orang yang mau mengakui Kristus dan percaya mengalami Kristus. Dibaptis, arti dibaptis itu melekat, percaya kepada Kristus dan mengambil sikap untuk berubah, berbeda, tidak lagi hidup yang sama. Maka buahnya itu nampak. Buah lahir baru, hidup baru, manusia baru harus nampak. Sebab jika tidak demikian, kita tidak sedang mengalami Roh Kudus sesungguhnya dengan nyata di dalam kita. Tuhan Yesus sendiri menyatakan, Tuhan Yesus membuat ini adalah supaya berkat Abraham. Ingat, berkat Abraham bukan bicara soal bagaimana supaya saya bisa lebih diberkati daripada dulu kemarin. Bertobat, itu berarti kita masih belum bertobat. Berkat Abraham itu berbicara tentang kita menerima roh yang dijanjikan. Oleh roh itulah kita mengenali keberadaan kita di hadapan Tuhan itu bagaimana. Ya, tadi menjadi pribadi umat Allah yang diperbarui, diubahkan. Maka apa yang terjadi ketika kita menerima roh Allah? Memangnya apa yang terjadi?
Kalau kita mengalami roh Allah, roh yang diberikan oleh Allah, seperti yang dijanjikannya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah memberikan roh anaknya di dalam kamu, sehingga kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi anak, ayat yang ke-7 Galatia pasal 4. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Karena kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika Alkitab berbicara tentang anak dan Bapa, itu bicara keintiman. Ketika roh Allah diberikan kepada kita, itu berarti Allah itu sedang membangun sebuah keintiman, sebuah hubungan yang sangat dekat. Roh Kudus diberikan di dalam kita adalah supaya kita ini dapat bersekutu dengan Bapa. Karena hanya orang-orang yang bersekutu, yang intim dengan Bapa, yang akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi kekejian, kejijikan, yang menjadi kebencian Tuhan. Kita tidak bisa berkata saya dekat Tuhan, tapi saat yang bersamaan, seorang anak tidak mungkin dia akan melanggar apa yang tidak disukai oleh orang tuanya. Dia akan menanggung risiko, orang tuanya akan menegur, bahkan memarahi dia. Seorang anak yang dikenal akrab, apa yang menjadi sebuah ketetapan orang tua, dia tidak akan berani melanggar. Kalau dia masih melanggar, berarti dia tidak mengalami hubungan yang sesungguhnya sebagai seorang anak dan orang tua, seperti seorang anak dan bapa. Itulah yang terjadi ketika Roh Kudus diberikan pada kita. Kenapa kok kita bisa hidup lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan? Karena Roh itu membuat kita menjadi sebagai anak Allah. Anak berarti kita dekat dengan Bapa. Makanya kita disebutkan sebagai ahli waris. Tidak mungkin seorang memberikan warisan kepada orang yang tidak dekat. Arti di sini jangan terjemahkan terlalu luas. Bahasa teologi Paulus ini sangat dalam dan luas. Warisan itu hanya sebagai sebuah analogi, simbolis, bukan bicara kemudian puji Tuhan. Warisan apa ini kira-kira? Berkat materi apa ini akan saya terima berdasarkan ayat warisan yang ada di situ. Jangan kita sedikit-sedikit sensitif dengan ayat-ayat yang berbicara huruf-huruf, kata-kata, terus kaitkan dengan berkat-berkat materi. Mari ini berbicara tentang keintiman. Karena warisan tidak akan diberikan pada seorang yang tidak dekat dengan pemilik warisan itu sendiri. Ahli waris, bahkan maaf jujur, bisa terjadi dalam hubungan orang tua dengan anak-anak. Bisa terjadi warisan itu berbeda. Kenapa? Ini ditentukan oleh kedekatan orang tua itu pada anak-anak itu sendiri. Baru setelah anak-anak itu gede, loh kenapa sih dikasih lebih banyak daripada saya? Karena kedekatan. Ini yang seringkali dilupakan. Jadi warisan ini bukan bicara materi atau apa, ini bicara keintiman. Sebab itu dikatakan, karena engkau adalah anak, kamu adalah anak, maka aku memberikan rohku ke dalammu, supaya engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Sebab itu kalimat selanjutnya mengatakan ayat yang 8. Dahulu sebelum engkau mengenal aku, engkau menyembah Allah, Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah engkau mengenal aku, lebih baik lagi sesudah kamu, ayat yang ke-9, dikenal Allah. Inilah kedekatan, bukan hanya mengenal. Ini hebatnya Roh Kudus Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, ketika bukan hanya memenuhi momentum, artinya saya pernah dipenuhi, saya pernah dimurapi. Maaf, engkau belum mengerti arti dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu bicara setiap hari, setiap waktu kita memiliki sebuah hubungan yang terus menerus dengan Roh Kudus. Karena kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengenal Allah, baik Bapa maupun Anak. Kita tidak dapat melakukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus itulah yang menolong kita. Dia adalah penolong, Dia adalah penghibur, Dia yang menyertai dan diam di dalam kita. Dia yang membuat kita dapat melihat Tuhan, sehingga kita pun hidup dan memahami Allah itu secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun diberikan kuasa kekuatan untuk dapat melakukan kehendak Allah, firman-Nya dan perintah-Nya. Itulah Roh Kudus. Ya tadi bukan hanya sekedar membuat kita mengenal Allah, tapi lebih dalam lagi, dikenal oleh Allah. Banyak orang Kristen menyebut dirinya mengenal Allah. Saya memberitahukan malam hari ini, kekristenan, kebenaran Alkitab mengatakan kau tidak cukup mengenal Allah. Banyak orang mengaku mengenal Allah, tapi Allah mau katakan Allah tertarik kepada orang-orang yang dikenalnya secara pribadi. Engkau harus menjadi orang Kristen yang dikenal oleh Allah, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku mengenal Allah. Banyak orang mengaku tahu Pak Presiden Jokowi, tapi terus terang belum tentu
orang itu kenal secara pribadi. Hubungan kita dengan Allah juga sama, dengan Bapa. Karena itu dia menyebut dirinya sebagai Bapa, supaya kita punya hubungan intim, bukan hanya sekedar kita yang mengenal, tapi Bapa juga mengenal kita. Itulah Roh Allah, itulah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus mau diam di dalam kita. Roh Kudus sungguh sedang menunggu kita membuka hati, mengundang untuk kita pribadi. Roh Kudus diam di dalam kita, supaya Roh Kudus membawa kita semakin dekat kepada Bapa. Semakin intim bergaul, bukan lagi oleh karena disuruh oleh manusia, bukan oleh karena sebuah pengajaran, tapi Roh Kudus itu membuat kita bergaul intim dalam waktu doa kita, dalam penyembahan pribadi kita, dalam kesetiaan kita ibadah. Itu bukan kita, Bapak Ibu, bukan kita. Kalau kita bisa beribadah, bukan maaf kalau engkau mengatakan, oh karena saya orang seperti ini, saya beritahukan, bentar aja dia bisa meninggalkan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan Tuhan tanpa Roh Kudus. Makanya sudah banyak orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, banyak loh Bapak Ibu. Pendeta yang meninggalkan Tuhan, bahkan murtad ikut. Kita tahu viral begitu banyak dia sekarang ini, yang namanya huruf M, ya itu dari pendeta. Sekarang ini banyak. Kenapa? Ya tadi karena mereka tidak mau mengizinkan Roh Kudus, atau tidak mau menjadikan Roh Kudus sebagai pribadi yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Roh Kudus itulah yang membuat kita bergaul dan karib, sehingga kita mengerti warisan rohani, warisan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yang terus-menerus akan kita pegang, dan kita pun akan, namanya warisan itu pun akan kita wariskan kepada keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, supaya mereka pun menjadi ahli waris Allah, yaitu takut akan Tuhan. Bila mana kita menjadi keluarga Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga segala warisan rohani itu sungguh terjadi, sehingga keluarga kita, anak-anak kita, semua mereka pun dipenuhi Roh Kudus, dan mereka pun memiliki warisan rohani, menjadi orang-orang keluarga Allah yang bukan hanya mengaku mengenal Allah, tapi dikenal oleh Allah. Roh Kudus akan mengerjakan sebuah hubungan yang intim, hubungan yang manis. Itulah sebabnya Tuhan Paulus menulis dengan begitu dahsyat. Tuhan Yesus membuat ini supaya di dalam Kristus, di dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada semua orang di luar Israel, bahkan sekarang ini di luar Kristen, mereka pun boleh menerima, karena Allah tidak memandang muka. Setiap orang yang mau bertobat dan mau hidup benar, hidup sungguh berubah dari manusia lama, Allah akan memberikan Roh Kudus, sehingga mereka pun dapat mengenal Allah lebih dalam, bahkan kemudian dikenal oleh Allah sendiri. Apa yang terjadi? Kemudian ketika Roh Kudus bekerja, kita terima, kita alami di dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah mau supaya kita menerima, percaya, terima setiap hari itu. Pastikan dalam doa pagi kita selalu Roh Kudus. Sebab itu saya tidak heran ketika Benny Hinn menulis bukunya yang sangat populer, pertama-tama kali bukunya yang masuk ke Indonesia, Selamat Pagi Roh Kudus. Lihat, Selamat Pagi Roh Kudus itu artinya setiap pagi Benny Hinn berkata, Good morning Holy Spirit. Setiap pagi Benny Hinn mau berkata, Roh Kudus mari setiap hari. Itu pengalaman seorang Benny Hinn dengan Roh Allah yang luar biasa, sehingga dia menyampaikan judul buku itu dengan sebuah kalimat yang begitu simpel, Selamat Pagi Roh Kudus. Artinya dia mau berkata, setiap hari aku mau mengalami Engkau Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang membuat kita akan intim dengan Bapa, karena kita akan menjadi anak. Karena Roma 8:14 mengatakan semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hanya orang-orang dipimpin oleh Roh, bukan lagi sekedar mengerti Roh, tapi hidup dipimpin, bergaul, mengalami Roh Kudus. Itulah disebut anak Allah. Hal selanjutnya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita menerima. Allah tidak mau kita cukup mendengar, mengetahui tentang Roh Kudus. Allah mau kita menerima. Sekarang ini di rumah kita ketika kita sedang mendengar, hari ini pun, malam ini, Roh Kudus itu sedang sangat mau tinggal di dalam saudara. Dia mau kita menjadi penerima Roh Kudus dengan hati yang terbuka. Karena dia akan membawa kita semakin bergaul karib dengan dia. Selanjutnya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus?
Mau kita Galatia kita menemukan, maka bagian yang lainnya dikatakan Galatia ayat 5, Galatia pasal 5 ayat yang kelima. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus selanjutnya adalah melalui kalimat ayat yang sederhana. Sebab oleh Roh, Galatia 5 ayat 5, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Berarti ada suatu kebenaran yang Allah mau lebih. Ini bukan orang yang belum menerima Roh, tapi ini orang yang sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Orang ini tidak akan berhenti pencariannya akan kebenaran. Orang ini tidak akan puas untuk mengenal kebenaran yang sudah dia miliki. Orang yang dipimpin oleh Roh itu akan dibangunkan imannya untuk terus-menerus menggali, untuk terus-menerus mencari, untuk terus-menerus melihat kebenaran. Karena kebenaran yang Allah berikan pada kita sepanjang lama kita hidup, kita belum mengalami kebenaran seluruhnya untuk kita pahami. Kebenaran itu harus terus-menerus kita alami, yaitu ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus dan di dalam iman kita terus menantikan kebenaran yang terus mengajar kita. Tidak ada orang yang sudah mengatakan saya sudah tahu kebenaran, saya sudah cukup sempurna hidup saya di dalam kebenaran yang saya pahami. Tidak ada. Sebaliknya di dalam Roh Kudus kita justru akan diberikan haus lapar, sebuah pencarian, sebuah kerinduan yang amat dalam untuk kita belajar lebih dalam lagi memahami kebenaran yang kita rindukan, kebenaran yang kita harapkan. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh maka akan mengalami kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya yang Allah kerjakan, yang Allah berikan di dalam kehidupan orang itu melalui Roh dan karena iman. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Mari kita perjelas apa sih kebenaran yang kita harapkan. Mari kita perjelas apa sih kebenaran yang kita harapkan. Pertama, perhatikan, Roh itu membuat kita nggak pernah berhenti untuk kita belajar kebenaran. Sebab itu Bapak Ibu terus hauskan kebenaran Allah. Jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah bisa. Percayalah, kita hanya akan membatasi Roh Kudus di dalam diri kita kalau kita merasa sudah tahu, merasa sudah bisa. Kita harus terus-menerus berkata, Roh Kudus tolong saya lagi. Roh Kudus tolong ajar saya. Roh Kudus tolong tunjukkan saya. Tolong saya sampai kita nggak sadar hidup kita diubah. Lambat, cepat, lambat, semuanya dalam karya Roh Kudus luar biasa. Sehingga kehidupan kita sendiri akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena kita terus-menerus diberikan kehausan untuk mengenal kebenaran. Nah, apa itu kebenaran yang kita harapkan? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui tulisan Rasul Yohanes. Di sana jelas bagaimana berbicara tentang kebenaran yang kita harapkan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang aku katakan, Yohanes 16 ayat yang ke-7 dengan judul perikop di situ, pekerjaan penghibur, saya sangat setuju karena penghibur di situ bicara Roh Kudus atau Parakletos itu ya. Roh Kudus itu bekerja sedemikian rupa. Nah, apa itu? Mari kita lihat. Kalau Yohanes langsung masuk pada hal tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tapi Paulus melihat dalam sebuah sisi kebenaran, memulai dengan mengenal kebenaran yang kita harapkan. Yohanes 16 ayat 7. Maka apa itu yang dikatakan? Namun benar yang aku katakan adalah lebih berguna jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sekali lagi, penghibur itu adalah Roh Kudus. Penghibur Roh Kudus tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Terus apa yang terjadi? Tadi kita sudah, bagian yang pertama kita sudah belajar bagaimana ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus itu akan membawa kita menjadi anak. Menjadi anak berarti kita menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris berarti kita tidak hanya sekedar mengenal, tetapi kita dikenal oleh Allah. Artinya Roh Kudus membuat kita punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang sangat baik sama Tuhan, dia akan semakin lebih dalam merindukan kebenaran. Tidak hanya berhenti pada satu hal, pada suatu keadaan, tapi terus seperti dikatakan selanjutnya oleh Paulus, dia akan mau merindukan kebenaran apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi. Nah, mari kita lihat, kita lanjutkan. Kebenaran inilah yang akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh menghauskan
kebenaran daripada Allah yang diberikan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus akan mengerjakan kebenaran. Dan apabila ia datang, maka ayat yang ke-8 dikatakan, dan apabila ia akan datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang diharapkan oleh setiap orang, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Secara spiritual life atau secara kehidupan manusia rohani. Kehidupan manusia rohani itu berkaitan 3 hal ini. Spiritual life, kalau kita bicara kehidupan rohani, ranah kehidupan rohani, maaf, itu tidak ada di hal-hal yang bersifat iming-iming, janji surga. Oh, nanti kamu jadi orang kaya, pejabat. Ya maaf, bukan itu. Ranah spiritual life itu akan berhubungan dengan 3 hal ini. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau kita mau semakin hidup mengetahui kebenaran, maka kita harus semakin mengerti apa itu dosa. Semakin kita hidup dalam kebenaran, dan semakin kita meyakini akan hari penghakiman, hari kedatangan Kristus, hari sang pengadil itu yang akan mengadili semua orang. Ini ketiga hal ini. Kenapa kita harus mengenal dosa? Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Ini adalah sisi spiritual life. Ini adalah kehidupan manusia rohani. Kenapa kita berdoa setiap hari? Supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang dibenci oleh Tuhan. Itulah dosa. Supaya jangan kita tetap bergaul dengan dosa. Kita mengaku orang hidup dalam Tuhan, tapi dengan dosa kita masih biasa. Maaf, engkau tidak sedang membangun kehidupan spiritual life atau kehidupan manusia rohani yang memakai bahasanya Paulus Galatia 5 ayat 5. Kebenaran yang kita harapkan. Kita tidak akan mengalami kebenaran yang kita harapkan. Ingat, kalau Galatia itu kita lanjutkan, itu bicara tentang hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Kehidupan di dalam roh adalah buah roh, kasih, sukacita. Ini bicara spiritual life. Barang siapa, Galatia 5 ayat 24, kalau kita teruskan ayat-ayat itu, bagaimana berbicara tentang kasih, hidup di luar kasih, menyalahgunakan kasih adalah sebuah perbuatan di luar kebenaran. Galatia 5 ayat 13, biarlah kemerdekaan kita tidak menjadi kesempatan untuk kita berbuat dosa, tapi hendaklah kita kasih kepada Allah. Sampai kepada Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26 berbicara tentang bagaimana kehidupan spiritual life, kehidupan manusia rohani. Jadi kebenaran yang seluruhnya manusia rohani. Ya, tadi kita bisa melihat langsung bahasa Alkitab yang sangat detail itu dituliskan oleh Yohanes. Mengerti apa itu dosa, mengerti apa itu kebenaran, mengerti apa itu penghakiman. Hidup kita di dalam kehidupan manusia ini yang kita pikirkan. Senantiasa yang kita lihat dalam hidup kita, masihkah dosa ada? Sudahkah kita dalam kebenaran? Sudahkah kita siap dengan takhta pengadilan Kristus? Lihat dari hari ini, orang tidak peduli tentang apa yang terjadi setelah kematian. Orang seolah meremehkan kematian, orang seolah menantang maut dan berkata, mati ya sudah, dikubur, selesai. Inilah orang yang tidak tahu apa itu kebenaran yang sesungguhnya, bahwa ada penghakiman. Dan sebelum orang menghadapi kebenarannya, ada peringatan tentang penghakiman, yaitu tentang dosa dan kebenaran. Tentang dosa akan membawa orang pada penghakiman, tentang kebenaran akan membawa orang diluputkan daripada penghakiman, penghukuman. Karena di dalam Kristus kita mengalami kemerdekaan ketika kebenaran itu dinyatakan. Mari kita lihat lebih jauh apa yang disebutkan dengan dosa. Maka ayat 9 dikatakan, dosa karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saya memberitahukan jemaat, dosa orang Kristen, atau dosa banyak orang pada umumnya yang mengaku pengikut Tuhan Yesus itu sederhana. Sejak Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, Allah itu menjadi manusia. Dosa yang paling nyata itu adalah, bahkan sejak sebelumnya, tapi lebih dinyatakan lagi melalui Kristus. Karena Kristus mengalami akibat dosa manusia ini, yaitu apa? Dosa tidak percaya kepada Allah. Dosa itu jangan ngomong tubuh kita menipu orang, membohongi orang, kita mencuri, kita membunuh. Maaf, itu dosa yang tidak usah diomong, itu sudah jelas-jelas dosa. Tapi dosa yang seringkali tidak dipahami, disadari oleh orang-orang,
Bahkan orang Kristen, orang banyak percaya adalah dosa ketika kita tidak percaya kepada Allah. Berapa banyak ketika engkau dalam kesulitan, engkau boleh kesusahan, engkau membiarkan keraguan-raguan, kebimbangan. Engkau membiarkan ketidakpercayaan kepada janji Allah. Engkau membiarkan keraguan-raguan kepada kuasa Allah yang luar biasa untuk menolong membebaskanmu. Menjadi sebuah jerat yang membuat kita berdoa dengan penuh keraguan-raguan. Maaf, kenapa engkau tidak menerima jawaban? Karena engkau berdoa dengan sikap yang salah. Engkau tidak percaya. Itu sudah menjadi sebuah celah di dalam doa kita karena ketidakpercayaan kita. Dan itu bukan hanya sekedar celah, itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana Allah mau menjawab, bagaimana Allah mau mendengar kalau kita sendiri berdoa dengan tidak percaya. Bapak Ibu, ketidakpercayaan itu zin, itu dosa loh. Itu bukan hanya soal saya kan manusia. Hei, kita sudah ditebus, makanya kenalilah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran, jangan jadikan alasan manusia. Kita sudah ditebus, roh Allah sudah di dalam diri kita. Kita tidak lagi hidup dalam daging. Percayalah kepada Tuhan. Berapa banyak kita seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari masih kita membiarkan kebimbangan, keraguan sehingga itu menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Itulah yang menyebabkan masalah kita bertambah-tambah, menjadi-jadi karena engkau membuka celah, dan celah itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena Roma 14 ayat 23b mengatakan, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Perhatikan ayat itu jemaat. Kalau engkau berdoa tanpa iman, engkau justru sedang melakukan dosa. Kalau engkau melakukan sesuatu tanpa iman, engkau justru sedang berdosa. Itulah yang menghalangi pertolongan Allah, itulah yang menghalangi janji Tuhan. Inilah kebenaran yang harus kita pahami. Dosa itu adalah karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Dunia ini pun sekarang masih banyak masih melecehkan Injil, melecehkan Kristus, menolak Kristus secara terang-terangan. Buat apa kamu percaya Tuhan? Itu dunia. Tapi jujur kita juga orang Kristen juga masih berbuat dosa dengan tidak percaya kepadanya. Banyak kita mulai uang kita nipis, mulai mengeluh, itu adalah gambaran ketidakpercayaan. Kita tidak bersyukur, uang kita mulai menipis, mulai pelan-pelan berkurang, kita mulai bimbang ragu. Aduh, bagaimana ini kalau tiba-tiba amblas-blas. Terus kenapa kalau kita tidak punya uang sama sekali? Terus apa emang mati? Lupa saya bayar tagihan saya, bayar utang saya. Maaf kata, Tuhan kadang ngomong, yang utang siapa? Yang utang siapa? Terus siapa yang nyuruh kita utang? Kita utang untuk rumah baru kita utang untuk mobil baru kita. Padahal Tuhan tidak suruh kita untuk beli rumah baru dengan utang, mobil baru dengan utang. Sekarang begitu kita uang habis, kita tidak bisa bayar utang dari kredit, kemudian kita katakan, Tuhan saya masih punya tanggungan, sekarang uang saya habis. Tapi syukur Tuhan kita tidak bicara seperti itu. Tuhan hanya berkata, asal engkau percaya. Masalahnya jujur, kadang kita pun sudah kepepet, kita masih tidak percaya juga. Makanya Tuhan izinkan kita aja habis, baru kita megap-megap, please help me Lord, baru kita percaya. Kapal kita mengatakan Yakobus 4 ayat 17, jadi jikalau engkau mengetahui apa yang baik dan engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Jadi jika kita tahu apa yang baik yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak melakukan, itu dosa. Artinya melakukan dengan iman, melakukannya dengan berharap pada Allah, percaya pada Allah. Kalau kita tidak melakukan dengan iman, itu dosa. Karena itu Yakobus kembali mengatakan, doa orang yang benar bila sungguh-sungguh diyakininya, besar kuasanya. Kita harus percaya, dosa itu adalah ketidakpercayaan. Karena kita tidak sadar, kita buka celah dosa dalam diri kita, yaitu dalam bentuk ketidakpercayaan. Sebab itu mari malam hari ini kita ngaku dosa. Tuhan ampuni kami yang ragu-ragu, ampuni kami yang khawatir, ampuni kami yang tidak percaya ini. Sehingga kami membuat celah bagi diri kami sendiri. Ampuni Tuhan, cari Tuhan jemaat. Sebab itu bangun hubunganmu dengan Bapa, supaya jangan sadar atau alasan gak sadar engkau buka celah dengan ketidakpercayaanmu terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan, dengan segala kondisi. Ada yang Tuhan uji kita melalui kondisi yang terburuk itu, untuk Allah sungguh menguji apakah kita percaya atau kita berkata kayaknya tidak mungkin. Ya tadi kita milih biarkan dosa mencoba itu. Dunia ini tidak bisa dikatakan, mereka banyak yang belum percaya, makanya mereka berdosa karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa
menyadari dosa tanpa Roh Kudus di dalam diri. Ya. Yang kedua, apa itu kebenaran? Yang kedua, Roh Kudus akan menginsafkan, penghibur itu akan menginsafkan tentang kebenaran. Kebenaran diharapkan kita bahas hari topik utamanya. Roh Kudus bekerja di dalam kita melalui kitab Galatia, membuat kita memiliki hubungan intim sehingga kita bukan mengenal saja, tapi kita dikenal karena kita pun diberikan sebagai ahli waris. Yang kedua adalah Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, membuat kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran untuk menjadi manusia Allah, kebenaran untuk menjadi manusia rohani. Bila mana kebenaran manusia rohani, ya tadi kita harus mengenal apa itu dosa. Dosa itu sederhana Bapak Ibu, yaitu ketidakpercayaan. Jadi kalau kita masih tidak percaya dengan janji Tuhan, pertolongan Tuhan yang menolong kita, sudahlah. Makanya Tuhan itu sudah buat kita mepet, press, bis itu supaya apa? Berhenti berdosa. Apa itu berhenti berdosa? Berhenti untuk tidak percaya pada Tuhan. Sekarang mau apa lagi? Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada sesuatu yang lagi diandalkan, mulai berbalik pada Tuhan. Itu yang Allah kehendaki. Percaya. Yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Kebenaran itu adalah yang tadi Bapak Ibu, aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Tuhan Yesus memberitahukan apa maksudnya pergi kepada Bapa. Ia akan menyediakan tempat bagi kita, rumah bagi kita, supaya di mana Kristus berada, kita pun berada. Jujur, Tuhan sudah nggak ada di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tuhan Yesus sudah naik sebagai pribadi. Allah, Tuhan Yesus sudah bersama Bapa di surga. Tapi sebagai Allah yang esa, Dia ada di bumi bersama Roh Kudus bersama kita. Tapi sebagai pribadi Allah yang kedua daripada Allah yang esa itu, Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus, dunia ini bukan lagi tempat. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, itu harus berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Ya tadi kita harus mikirkan di mana kita nantinya akan bertemu dengan Dia di surga kelak. Makanya Ia berjanji akan kembali lagi dengan keadaan yang sama di dalam awan-awan seperti yang kamu lihat ini. Tuhan akan membawa kita tinggal bersama-sama Dia. Ketika sangkakala nafiri dibunyikan, maka semua orang percaya, baik yang mati secara jasmani dikuburkan maupun yang hidup, akan diangkat naik ke surga untuk naik ke awan-awan bersama-sama dengan Bapa, bersama anak Allah, Tuhan Yesus Kristus yang menjemput kita. Dalam kemuliaan itulah grand harvest yang luar biasa. Banyak orang percaya akan dibangkitkan, diselamatkan. Kesanalah kita senantiasa mengharapkan. Artinya jangan biarkan pikiran dunia ini menyerongkan hati kita, menyerongkan niat kita untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kebenaran itu bukan bicara tentang hal-hal apa yang kita pikirkan secara duniawi, yang kita mau miliki, yang kita mau pamerkan, yang kita mau tunjukkan Bapak Ibu. Bukan itu. Kebenaran yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memastikan pada saat sangkakala nafiri, pada saat Tuhan datang, atau paling dekat pada saat Tuhan panggil kita, kita tahu bahwa kita akan tinggal diam bersama Bapa. Kita akan bertemu Tuhan. Artinya Tuhan mau berkata, kalian mau bertemu aku atau enggak gitu loh. Kalau nggak mau bertemu dengan Tuhan, ya sudah. Kita akan dibiarkan Tuhan hidup menurut kemauan kita, ngejar duniawi kita, kesenangan duniawi. Ya tadi dengan catatan, engkau tidak akan bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, kebenaran itu, jangan mata-mata memikirkan hal dunia. Mari banyak berikan waktu kita untuk kita mencari Tuhan, bersekutu, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kebenaran itu harus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Allah itu sudah naik ke surga, Tuhan Yesus, dan Dia sudah menyediakan tempat bagi para pemercayanya. Mari kita memandang kepada Kristus, maka kita pun akan tinggal bersama-sama. Dunia ini tidak lama lagi Bapak Ibu. Dunia ini bukan the best place ya, yang kita perlu banggakan apapun bentuknya. Tidak ada. Satu-satunya tempat. Lihat Amerika sekarang, maaf saya harus ngomong apa adanya. Lihat Amerika sekarang kalau mau lihat dunia. Bukankah Indonesia ini suka sekali ngomong ke Amerika. Look USA now. Kalau engkau mau seperti artis Hollywood, lihat di mana mereka sekarang. Ketakutan, kebakaran di jara, di apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh pemaaf.
Presiden Amerika sendiri pun harus sembunyi di bunker di bawah tanah, Bapak Ibu, untuk menyelamatkan nyawanya. Apakah ini hal yang sama yang kita mau pikirkan tentang dunia ini? Wah, saya mau begini, bermegah seperti itu. Tidak lama, tidak kekal itu, Bapak Ibu. Semuanya itu akan hilang lenyap. Pikirkanlah apa yang ada. Sudah Tuhan berikan. Kerajaan Allah itu sudah diberikan pada kita. Itulah kerajaan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita mengerjakan kebenaran dalam Kristus yang sesungguhnya. Haleluya. Akhirnya kebenaran itu berbicara, kita tahu tentang penghakiman. Bahwa setiap manusia, setiap orang akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Kenyataannya firman Tuhan mengatakan bahwa tentang pengadilan, karena penguasa dunia ini telah dihukum, penguasa dunia telah dihukum. Artinya segala sesuatu yang bersifat duniawi ini sudah ada jatahnya, sudah ada balasan yang Tuhan siapkan. Tidak usah tunggu nanti takhta pengadilan. Hari ini lihat dunia ini. Maaf saya harus katakan, lewat COVID orang dibuat takut orang dunia. Orang yang suka jalan-jalan sana kemari. Maaf, hari ini kakimu disuruh diam di rumah, supaya engkau sungguh coba beri waktu yang banyak untuk Tuhan. Dan yang juga masih memaksakan dirinya, ya, apa yang terjadi, yang masih keluar, merasa saya fit, saya punya. Jangan mencobai Tuhan dan katakan, kalau tidak ada perlu, jangan keluar rumah seenaknya menurut keinginanmu. Sekarang waktu ini bukan menurut keinginan kita. Engkau pergi keluar menurut keinginanmu. Maaf, saya harus kasih tahu, dosa lo kita melangkah, kita ini, tubuh kita itu bait suci. Firman Allah mengatakan, biarlah kakimu berkasutkan kerelaan beritakan Injil. Kalau pakai kaki jalan, perhatikan, jangan jalan menurut keinginanmu sendiri. Berjalanlah menurut kehendak Tuhan. Lihat hari-hari ini melalui lockdown, orang yang merasa dirinya fit, tercobai, akhirnya kena juga. Belum lagi apa yang terjadi, belahan dunia di mana-mana sedang terjadi sesuatu apapun. Artinya penghakiman ini sedang nyata. Mari kita berpikir, hidup ini berpikirlah seolah-olah Tuhan Yesus sudah datang. Kalau Tuhan sudah datang, siap enggak kita ini dengan takhta pengadilan Kristus? Supaya apa yang Tuhan janjikan, yaitu upah sesuai dengan perbuatan kita di dunia, demikian yang akan kita terima. Kita tidak bisa mengacuhkan keadaan seperti ini. Kita masih menjadi orang Kristen yang acuh dengan penghakiman Tuhan, keliru. Saya sungguh-sungguh harus beritahukan, pengadilan Tuhan sungguh sudah sangat terbuka, sangat bekerja, dan perbuatannya sudah terjadi. Sebelum pengadilan yang secara umum dilakukannya bagi orang hidup dan mati, hari ini pun saya melihat Allah melakukan pengadilan di dunia hidup sekarang ini dengan cara supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan percaya, bertobat, dan masih diberi kesempatan hidup. Lalu peristiwa yang terjadi diperingatkan. Karena Yesaya 26 ayat 10 mengingatkan, sebab sekiranya orang fasik dikasihani, maka mereka tidak akan belajar apa yang benar, dan mereka tidak akan dapat mengerti kemuliaan Tuhan. Yesaya 26 ayat 10. Sekiranya orang fasik dikasihani, mereka tidak akan mengerti kebenaran. Mereka tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, ya. Sebab itu ini yang terjadi, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Supaya mereka yang masih diizinkan Tuhan hidup bertobat. Bertobat. Yang masih dikasih kesempatan bernafas, bertobat. Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu apa lagi? Ini waktunya berita pertobatan. Sebab itu apa yang dikatakan Rasul Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mari di akhir zaman kita semakin hidup dalam kebenaran, dalam takut, dan dalam kemuliaan Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa memenuhi kita. Biarkan Roh Kudus terus bekerja menjamah ini. Jadi ada 5 perkara yang Tuhan katakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Hari Minggu saya katakan bahas tentang Allah Roh Kudus adalah Allah yang menyertai kita. Sebab Dia Allah yang diam di dalam kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yang kedua, Allah Roh Kudus adalah Allah yang akan menolong kita melihat Tuhan.
Sehingga kita dapat mengenal Allah di dalam kita di dalam Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup, Roh yang hidup itu di dalam kita, sehingga kita pun hidup dalam kemuliaan. Yang ketiga, Roh Kudus akan menolong kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kita melakukan perintahnya, melakukan kehendak Allah. Itulah orang yang mengasihi Tuhan oleh Roh Kudusnya. Karena Dia yang menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita akan segala yang diperintahkan. Yang keempat, Roh Kudus akan menolong kita bergaul dengan intim dalam Galatia yang kita pelajari malam hari. Seperti seorang anak, seperti seorang pemilik ahli waris. Kita bukan lagi sekedar mengenal Allah, tapi kita dikenal oleh Allah. Dan yang terakhir, sampai kita mengenal kebenaran yang kita harap. Kebenaran yang menyeluruh. Kebenaran yang seluruh. Ya tadi tentang dosa, tentang kemuliaan surgawi, Yerusalem baru, tempat di mana Kristus berada saat ini, sampai tahta pengadilan Kristus yang akan datang. Amin. Mari keluarga AUT, jemaat Tuhan, kita semuanya memastikan rindukan Roh Kudus, hadirat Allah memenuhi kita. Biarkan hati kita senantiasa dipenuhi, dipimpin. Jangan katakan Roh Kudus nanti dulu. Tanpa Roh Kudus kita akan kehilangan hal yang baik, kehilangan hal yang murni, kehilangan hal yang benar, kehilangan keseriusan, ketaatan kita untuk kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau serius. Tidak ada cara lain untuk kita bisa serius dengan Tuhan selain kita berkata, Roh Kudus, Engkau diam. Roh Kudus, Engkau pribadi yang diam di dalam saya. Ubah aku mau diubahkan. Aku mau tinggal di dalam. Amin. Tuhan Yesus memberkati, alami dan nikmati Roh Kudus di dalam kita. Haleluya.